Bapak Ibu yang terhormat, kalau ada pertanyaan, apa itu bahagia? Biasa orang bertanya, apa itu bahagia? Sebelum saya memberikan penjelasan tentang apa itu bahagia, saya ingin memberikan cerita atau semacam ilustrasi kepada kita semua. Ada sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri keluar dari pesta, jalan kaki, diguyur hujan. Pada saat itulah mereka kelihatan berpegangan tangan. Walaupun jalan kaki diguyur hujan, tetapi suami istri itu masih jalan berpasangan. Kan jarang kita lihat suami istri jalan berpasangan. Biasanya Pak Ibu sudah duluan, Pak Ibu masih di belakang. Ya kan? Tidak ada di sini, di tempat lain biasanya. Lalu tidak beberapa lama kemudian itu lewat juga sepasang suami istri yang naik motor. Lalu sang istri yang berjalan kaki berkata kepada suaminya, dia bilang, "Papa." Ibu-ibu kalau panggil suaminya papa atau ayah atau papi. Biasanya ada juga yang panggil papi. Biasanya pipanya pergi, papinya masih ada terus. Atau terbalik gitu. Dia bilang, "Papa, alangkah bahagianya yang naik motor ini. Mereka walaupun diguyur hujan, tetapi mereka bisa cepat sampai di rumah. Dibanding kita," dia bilang, "yang jalan kaki pasti lama sampai di rumah dan boleh jadi kita basah kuyup sampai di rumah. Bahagia mereka yang naik motor." Tidak beberapa lama kemudian lewat juga sepasang suami istri yang naik mobil Opel. Yang naik motor juga bilang, dia bilang, "Papa, alangkah bahagianya," dia bilang, "sepasang suami istri itu yang naik mobil. Walaupun mobilnya mobil Opel terbuka, tetapi mereka tidak diguyur hujan. Kita dibilang diguyur hujan, mereka bahagia karena bisa naik kendaraan roda 4. Tidak lama kemudian muncul lagi mobil Mercedes-Benz. Nah, ini saya sendiri belum pernah naik juga. Katanya mobil Mercedes-Benz itu kalau kita naik, katanya kalau kita naik di mobil itu tidak dirasa bahwa mobil itu goyang, ada lubang atau apa, tidak akan terasa orang di dalam. Saking luar biasa dispensernya, apa namanya? Dispensernya apa namanya? Ya, kalau dispenser itu yang apa namanya? Yang suspenser kan gitu. Nah, itu kalau dia di dalam begitu banyak batu-batu, kita tidak goyang. Hanya subreken yang bermain, kita tidak rasa. Agak sama dengan mobil kita, tidak ada goyang terus mobil kita. Tidak. Lalu dia berkata, dia bilang, "Papa bahagia yang naik mobil Mercedes-Benz itu." Kenapa dia bilang? Coba bayangkan, di mobil itu semua fasilitas ada. Kalau dia kedinginan bisa dipasang alat pemanasnya. Kalau dia kepanasan ada AC-nya. Kalau dia minuman ada kulkas di dalamnya. Dia bilang, "Papa, luar biasa," dia bilang, "bahagianya mereka yang berada di atas mobil Mercedes-Benz." Kita singkat cerita, yang naik mobil Mercedes-Benz itu melewati sepasang suami istri yang jalan kaki. Begitu dilewati, sang suami yang bicara yang di dalam mobil Mercedes-Benz itu berkata, dia bilang, "Ma, bahagia betul," katanya, "yang jalan kaki." Kenapa dia bahagia, Pak?
Coba lihat, dia bilang, walaupun diguyur hujan, mereka masih bisa jalan bersama-sama, tangannya juga berpegangan, bahkan sambil menyanyi mereka, dia bilang, berjalan dan diguyur hujan. Alangkah bahagianya mereka, dia bilang. Lalu kenapa? Dia bilang, kita hari ini, sejak kita naik di mobil Mercedes ini, kita tidak pernah ngomong apa-apa. Kau dengan HP-mu, saya juga dengan HP-ku. Kita tidak pernah ngomong apa-apa selama perjalanan. Dia bilang, coba lihat, bahagia sekali sepasang suami istri yang berjalan kaki. Pertanyaannya sekarang, di mana itu kebahagiaan? Yang jalan kaki bilang yang naik motor bahagia. Yang naik motor yang bilang mobil open bahagia. Yang naik mobil open bilang yang naik Mercedes-Benz itu bahagia. Yang naik Mercedes-Benz bilang yang bahagia yang jalan kaki. Yang mana sesungguhnya kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu karena jabatan? Apakah karena pangkat dan kedudukan? Atau karena kekayaan? Saya kira kalau kebahagiaan itu hanya karena pangkat, jabatan dan kedudukan, hanya sedikit orang yang bahagia. Kalau harta ukurannya, popularitas ukurannya, seseorang itu bahagia, maka Allah tidak adil. Kenapa kebahagiaan hanya diberikan kepada segelintir manusia? Kan kira-kira begitu jawabannya. Ternyata menurut saya tidak seperti itu. Kalau karena kekayaan, karena pangkat dan jabatan, saya kira Lady Diana, kamu kenal Lady Diana, yang orang dulu itu. Lady Diana tidak akan meninggalkan istana Buckingham, meninggalkan Pangeran Charles, yang waktu itu dia cari orang Arab, Dodi Al-Fayed, yang tinggal di Tagar. Dibayogi. Jika seandainya ukurannya kekayaan, pangkat dan jabatan, maka tidak mungkin Lady Diana akan meninggalkan istana Buckingham. Kalau karena popularitas orang bahagia, saya kira Michael Jackson, seorang penyanyi terkenal di Amerika itu, tidak akan overdosis, mati karena overdosis. Saya kira masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan pangkat, jabatan, kedudukan, harta bukanlah ukuran kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, ukuran kebahagiaan itu apa? Menurut saya, mudah-mudahan pendapat saya ini tidak keliru. Saya berpendapat kebahagiaan itu adalah mensyukuri, menikmati apa yang ada sama kita. Kalau sudah ada pangkat, jabatan, kedudukan yang ada sama kita, syukuri dan nikmati itu tanpa harus memikirkan apa-apa yang belum ada sama kita. Kalau kita masih berpikir lagi apa yang belum ada sama kita, tidak pernah kita bahagia. Apalagi kalau kita jalan kaki, kita pikir kalau naik motor, capek betul badan. Mestinya terbalik. Ketika kita naik motor, kita berbayangkan bagaimana capeknya kalau jalan kaki. Sehingga ketika motor yang kita kendarai itu, kita akan menikmatinya dan merasa bahagia dengan kendaraan yang kita miliki. Jadi mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki dan tidak usah memikirkan apa-apa yang belum kita miliki. Itu menurut saya yang dimaksudkan dengan kebahagiaan. Dan yang kedua, jangan mengukur kebahagiaan orang menurut kebahagiaan kita. Jangan melihat kebahagiaan orang lalu mempraktekkan ke dalam hidup kita, maka kita pasti tidak akan bahagia. Tapi yang saya maksudkan tadi, jangan selalu melihat kebahagiaan orang kemudian ditarik menjadi kebahagiaan kita sendiri, karena belum tentu orang yang kita lihat bahagia itu betul-betul dia bahagia menurut orang itu. Hanya kita lah yang selalu melihat orang lain lebih bahagia dari kita. Disitulah kesalahan kita, selalu menganggap bahwa orang lain itu lebih bahagia dari kita.
mestinya kita selalu berpikir bagaimanapun kebahagiaan orang, saya lebih bahagia dari orang itu. Saya harus bersyukuri, saya harus menikmati apa yang ada pada saya, dan saya tidak akan memikirkan apa yang belum ada pada saya. Saya kira begitulah ajaran Islam tentang kebahagiaan. Dan menurut saya, semua ajaran-ajaran agama juga mengajarkan kebahagiaan yang hampir sama dengan semua ajaran-ajaran agama yang lain. Itulah di dalam Islam khususnya kita harus selalu berdoa itu. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Yang kita cari di dalam hidup ini sebenarnya adalah kebahagiaan.